Hari ini gue akan ajak kalian buat jalan-jalan ke Distillery Hakushu. Oh, lagi nyebrang yuk. Halo, welcome back to YouTube channel Whiskey and Wine. Hari ini edisi spesial banget karena hari ini gue nggak podcast, gue bukan main games, tapi gue hari ini ada di Jepang. Gue akan ajak kalian buat jalan-jalan ke Distillery Hakushu, sama kita ceritain sejarah tentang Suntory juga. Kalian ikutin aja terus video ini, jadi jangan sampai skip video ini. Nah, hari ini perjalanan ke Distillery Suntory ini gue bakal pakai mobil. Daerahnya itu ada di Yamanashi Prefecture, itu di pegunungan Kaikomagatake. Nah, nanti kita langsung ke sana aja deh. Oh, lagi nyebrang yuk. Oke, jadi kita udah di mobil. Perjalanan tuh bakal makan waktu sekitar 2,5 jam. Jadi ikutin terus. Nanti gue bakal kenalin sama teman gue yang di Jepang, namanya Fujioka-san. Nanti dia lagi toilet. Nah, ini dia Fujioka-san. Selamat pagi. Oke, jadi hari ini perjalanan gue bakal dijemput sama Fujioka-san, temen gue di Jepang. Nah, thank you banget buat Fujioka-san. Kali ini gue jalannya itu pakai mobil. Jadi kalau perjalanan pakai kereta itu sekitar 4 jam lebih. Tadinya tuh gue udah mikir mau pakai kereta, cuma bakal jauh lebih repot lah. Ditambah lagi pas dari kereta kita harus naik bus umum buat ke distillery-nya. Terus itu bakal makan waktu dan capek gitu. Jadi untungnya Fujioka-san bisa nawarin diri. Dia bilang, ayo kita sama-sama naik mobil aja. Dia bawa mobil, perjalanannya juga jauh lebih enak. Tapi mungkin di satu sisi, di sana tolnya mahal banget. Dan bensin mungkin, tapi bensin nggak terlalu mahal, 17.000 lah. Beda dikit lah sama Indonesia, masih oke lah gitu. Di perjalanan sih, so far seneng banget sih gue. Maksudnya perjalanannya mulus banget, tolnya juga bagus. Terus ya pasti beda lah sama di Indonesia, di tol mereka benar-benar teratur banget, jadi nggak ada yang namanya nyelap-nyelip, nggak ada yang namanya tiba-tiba ada yang pelan banget di paling kanan gitu kan. Terus udah gitu ditambah pemandangannya juga bagus banget. Terus di perjalanan kita setelah udah mau deket, dan itu timingnya mungkin memang pas udah mau lunch, jadi kita mampir di Lawson. Dan itu pun sebenarnya udah buru-buru banget, karena waktu kita untuk tour distillery itu jam 1.15, sedangkan itu udah jam 1 kurang 10 kali. Dan itu kita harus cepet-cepet makan, karena kita pas tour distillery kan pasti nanti akhirnya itu bakal tasting kan. Jadi kita nggak mungkin perut kosong juga, jadi kita buru-buru makan. Udah akhirnya kita mulai masuk ke komplek Hakushu Distillery. Jadi ini kita mulai lagi masuk ke parkiran. Setelah masuk parkiran kita jalan bentar, dan kita udah disambut tuh sama tulisan Hakushu Distillery sama Suntory Mineral Water. Jadi yang seperti yang gue bilang di awal, Hakushu Distillery sama pabrik mineralnya si Suntory itu sama tempatnya, karena air yang dipakai itu dari pegunungannya memang bagus banget. Kita udah masuk, ini kita dikasih kalung tag. Jadi kalung tagnya ini kalau yang gua pakai kan itu warna hijau. Nah, kalau si Fujioka-san itu warna merah. Itu ada artinya juga. Jadi kalau yang merah itu artinya dia nyetir mobil. Jadi selama di distillery tour mereka nggak boleh cobain alkohol sedikit pun, karena aturannya kalau nyetir nggak boleh minum alkohol. Nah, sedangkan gue yang hijau itu artinya boleh minum. Nah, akhirnya kita masuk, ini kita agak lari sedikit karena waktunya tuh udah mepet banget. Dan perjalanan mungkin ya sebenarnya harusnya masih 5 menit, padahal ini jamnya udah 1.15 nih, udah mepet banget. Nah, kita akhirnya masuk, ini tempat museum Suntory-nya. Jadi ini awal mulai kita bakal ke pabriknya. Nah, di sini kita diceritain dulu history Suntory. Jadi di video yang kedua ini dia lebih nyeritain tentang sejarahnya Suntory. Suntory itu kan berawal dari Shinjiro Torii. Nah, Shinjiro Torii ini pas tahun 1923 itu dia pertama kali dia bikin distillery whisky pertama di Jepang.
Tapi karena Shinjiro Tori ini dia sebenarnya bukan expert di whisky. Jadi kan kalau misalnya kita tahu whisky itu ya kiblatnya selalu ke Scotland. Jadi waktu itu dia nyari seseorang. Nah ini sebenarnya nggak diceritain nih di dalam video Suntory atau sejarahnya Suntory. Tapi ini gue bakal kasih tahu ada sesuatu hal yang menarik. Jadi si Taketsuru ini disuruh ke Jepang nih buat bantuin bikin distillery pertama di Jepang sama si Suntory. Yaitu waktu itu namanya Yamazaki Distillery. Sejarahnya Suntory tentang whisky pasti sebenarnya ada hubungannya sama Nikka juga. Karena si Taketsuru itu yang akhirnya nantinya dia bikin Nikka Distillery 10 tahun kemudian setelah kontraknya dia habis sama si Suntory. Tapi ini kalau misalnya kalian lihat di website Suntory, kayaknya dia nggak sebutin sama sekali nih si nama Taketsuru. Karena mungkin sekarang itu udah jadi company musuh bebuyutan lah. Karena dua whisky terbesar di Jepang ya antara Suntory atau Nikka. Udah kita balik lagi nih ke ceritanya Suntory. Jadi setelah dia bikin Yamazaki di tahun 1923, di tahun 1963 itu dia ganti nama. Nah, tadinya tuh sebenarnya namanya bukan Suntory. Nama perusahaannya itu sebenarnya namanya Kotobukiya. Jadi pas 1923 pun Yamazaki itu ya dibuat sama Kotobukiya. Sampai 1963, setelah 40 tahun Yamazaki lahir, dia baru ganti namanya jadi Suntory. Nah, Suntory itu sebenarnya awal namanya itu diambil dari dia sempat bikin port wine namanya Akadama. Jadi Akadama ini artinya Spear of Sun. Jadi dia terinspirasi dari sun itu kan matahari. Jadi mereka menganggap matahari itu sumber kehidupan. Sama lah kayak logonya negara Jepang kan matahari kan. Jadi mungkin orang Jepang kiblatnya wah matahari itu sumber kehidupan lah. Nah terus Tori itu ya namanya dari si Shinjiro Tori, Sun dan Tori, jadi Suntory gitu. Pas 1973 itu baru lahir Hakushu Distillery. Jadi itu bertepatan sama 50 tahun Distillery Hakushu lahir. Jadi pas anniversary 50 lahirlah si Hakushu ini. Nah setelah ini video selesai, baru dia bakal jelasin kita tentang turnya apa aja. Jadi turnya itu kita jalan kaki dari museum tadi, kita jalan mungkin 100-200 meter, kita baru masuk ke ruangan yang dijelasin tentang 5 proses. Jadi yang pertama itu dari produk barley-nya sendiri dulu. Jadi dia dikasih lihat ada beberapa jenis barley, ada barley yang unpeated sama barley yang peated. Jadi kalau misalnya kalian ingat, peated itu ya yang biasanya ngeluarin bau smoky. Hakushu ini karakternya itu memang ada sedikit smoky-nya dibanding Yamazaki yang totally itu unpeated. Nah, nanti di sini kita dikasih coba testing baunya, kita boleh cium si barley-nya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke proses mashing. Mashing itu kita dijelasin di dalam sini ibaratnya si barley itu dimasak. Pas masuk ke ruangan mashing ini memang gue masih ingat banget baunya itu kayak kita nyium tape, tapi kayak ada bau bir juga. Tapi itu wangi banget. Setelah proses mashing itu masuk ke proses fermentation. Gentong-gentongnya gede banget, jadi kita bisa lihat di dalam gentong kayu itu di dalamnya tuh benar-benar udah berbusa gitu lah. Prosesnya mereka masukin ragi, sampai si ragi itu menghasilkan alkohol. Di sini malah yang sebenarnya baunya kayak bau bir lah. Dan kita boleh nge-nyium aromanya, kita boleh ambil karena gentongnya kebuka gitu sih. Malah kita sempat senterin, kita lihat gitu. Setelah dari proses fermentation, baru kita masuk ke ruangan distilasi. Nah, ruangan distilasi ini memang mereka ada 2 jenis pot still yang berbeda. Jadi pot stillnya ada yang panjang, sama ada yang lagi satu lebih pendek. Jadi yang panjang itu mereka prosesnya itu pakai pemanasan yang benar-benar langsung bawahnya itu api, jadi dibakar, mereka menguap, pindah ke pot still yang kecil, dan di pot still kecil itu baru pemanasannya itu pakai induksi, yaitu mereka emang ada proses tersendiri lah, biasanya tiap distillery mereka punya metode yang berbeda-beda. Nah kalau yang di ruangan distilasi ini memang kita nggak boleh masuk, jadi kita cuma bisa lihat dari kaca, memang sempat dibukain sih pintunya, cuma kita nggak boleh lewat batasnya itu, masuk ke proses aging. Nah, di proses aging ini kita beralih lagi nih posisinya, dan ini agak jauh. Dari gudang yang sebelumnya ini kita harus naik mobil dulu. Naik mobil ya sebenarnya dekat sih, sekitar 2 menit lah. Dari situ kita baru masuk ke gudang tempat penyimpanan. Tapi sebelum masuk gudang penyimpanan, kita dijelasin dulu tentang jenis-jenis kayu yang dipakai sama Hakushu. Nah, di ruangan ini yang benar-benar menurut gue gila banget. Pas masuk gue langsung nyium bau oak yang benar-benar masih fresh lah. Makanya gue kenapa nggak heran whisky itu bisa wangi dari si kayu itu bisa ke-influence, karena wanginya dari si kayu itu benar-benar emang kenceng banget. Jadi kenapa wangi si whisky itu bisa
masuk ke dalam itu ya beda lah sama kita kalau nyium-nyium pohon yang di taman gitu kan nggak ada baunya sama sekali kan. Sampai akhirnya di belakang itu benar-benar ada gudang-gudang yang kita bisa lihat tempat mereka nyimpen-nyimpennya. Terus dia juga ada kasih lihat, nah ini ada foto gua yang bareng 2 gentong whisky, yang satu itu baru disimpan selama berapa tahun dan satu lagi yang disimpan jauh lebih tua. Jadi bisa lihat perbedaan warnanya sama isi dari si whisky tersebut. Jadi kalau yang tua ya makanya itu menurun jauh karena dia jelasin tentang angel share yang dimana selama proses aging itu ada penguapan. Jadi whisky itu semakin berkurang jumlah liquid yang ada di whisky itu. Nah baru kita balik lagi ke tempat awal, kita masuk ke bar Hakushu, tempat yang dimana gue menanti-nantikan karena gue di sini bakal bisa nyobain beberapa jenis Hakushu. Nah, di sini kita dapat 4 jenis minuman. Yang ini yang pertama ada Light Peated Malt Whiskey. Jadi, dia nggak jelasin tentang ini whisky apa, Hakushu apa. Jadi, dia cuma jelasin ini Light Peated. Terus yang kedua itu yang peated, atau malah menurut gue itu udah heavily peated lah. Terus yang ketiga itu Spanish Okas. Terus yang keempat itu ada Hakushu yang biasa, yang Hakushu yang Distillery Reserve. 5 itu sebenarnya bonus. Dia ada 1 gelas Hakushu Distillery Reserve juga, tapi itu nantinya kita buat bikin highball. Kita mulai dari yang pertama, yang lightly peated itu, peatednya itu benar-benar tipis banget. Tapi menurut gue itu enak. Terus kita bisa pairing sama, dia kasih ada biskuit, ada kasih coklat. Tapi waktu itu pertama gue nggak nyobain sih, karena gue pengen nyobain bener-bener rasanya dulu dari yang sampai yang akhir. Terus yang kedua baru masuk yang heavily peated. Kalau kata orangnya sih liquidnya hampir sama kayak Hakushu Peated Malt yang ini. Dan waktu itu ABV-nya 50%. Kalau ini malah 48%. Peatnya berasa banget, kenceng banget. Dan itu gue ngerasa sebenarnya style-nya agak beda sama Hakushu pada umumnya sih. Karena ini bener-bener peatnya heavy banget. Jadi pas gue minum itu sebenarnya bau smoky-nya nggak hilang, sampai gue sebenarnya harus nyobain yang Spanish Okas. Jadi yang Spanish Okas itu warnanya juga beda banget, warnanya juga jauh lebih gelap. Kayaknya sih ini ada influence sama sherry juga, cuma gue nggak tahu. Cuma dia bilang Spanish Oak, cuma kan kita nggak tahu itu bekas sherry atau enggak. Cuma kalau kita lihat dari warnanya sih ada kemungkinan. Itu yang ini jauh lebih fruity, ada sedikit smoky juga. Terus baru kita terakhir yang Hakushu Distillery Reserve, yang dimana Hakushu Distillery Reserve ini memang lightly peated, terus wangi banget. Menurut gua ada vanilla, ada floral, ada okinya, semua perfect lah. Menurut gua Hakushu ya memang enak gitu. Nah baru terakhir kita coba bikin highball, dan ini dibantu sama si Fujioka-san, karena dia dari tadi udah bosen banget. Dia cuma diem, liatin gue minum, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia bilang, ya udah gue yang buatin deh highballnya. Kita isi es dulu. Setelah full, kita baru tuang whiskinya. Baru akhirnya kita stir dikit, pakai stirrer yang udah disiapin. Baru kita top up pakai soda water. Dan ini soda waternya juga dari Suntory juga. Jadi kalau kalian tahu, Suntory itu sebenarnya nggak cuma minuman, tapi Suntory itu gede banget. Mereka sampai ada soft drink, snack, sampai obat-obatan setahu gue juga ada dari Suntory. Dari situ kita coba, dan ini memang fresh banget. Dan itu sampai gue bener-bener abis. Malah semua yang gue testing itu 4 jenis plus 1 highball itu totally abis semua. Terus di sana kita juga dikasih bonus tasting nosing glass. Itu gratis juga dari mereka sebagai souvenir. Dari situ kita baru keluar, kita masuk ke toko merchandise. Nah di sini toko merchandise ini dia jual lah, ada kayak tote bag, ada jual baju, ada jual pin, sama botol-botol. Nah tadinya tuh sebenarnya menarik banget. Pas kita mau keluar, orangnya sempat info. Khusus hari ini nih, biasanya kita tour distillery juga kita nggak buka penjualan seperti ini. Dia bilang ada Yamazaki 12, itu mereka harganya cuma 16.520, sekitar 1,7 juta. Dan itu benar-benar murah banget menurut gua. Sama sekalian gua ada beli pin, ada beli tote bag. Setelah itu baru ini momen yang gue tunggu-tunggu juga. Kita masuk ke Suntory Tasting Lounge. Nah di sini kita bisa berbayar untuk beli tasting minuman dengan harga retail dari si Suntory. Jadi ini jauh lebih murah dibanding di bar-bar Jepang manapun. Sebenarnya kita bisa cobain kayak Hibiki 30, Yamazaki 25, Hakushu 25. Itu dengan harga murah banget. Sebulan sebelumnya mungkin harganya itu kalau nggak salah 4.400 yen, which is 450 ribuan lah half shot. Setelah kayak
2 minggu sebelum gue datang itu tiba-tiba ada announce harga testing itu naik. Pas gue di sono, Yamazaki 25, Hibiki 30, Hakushu 25 itu harganya jadi 22.000, tapi untuk 30 mili. Tapi tetap aja nyesek banget. Tapi karena gue udah di sono, gue pengen banget nyobain Yamazaki 25. Akhirnya ya udah, gue beli Yamazaki 25 30 mili. Terus gue cobain Hibiki Anniversary Blend. Itu harganya 3.300, which is 300 ribuan. Sama satu lagi flight testing Hakushu yang 12. Oh, yang Distillery Reserve. Hakushu 12 sama Hakushu 18. Itu cuma 100 ribuan lah. Ya udah, akhirnya gue cobain. Gue mulai pasti dari yang paling mahal dulu. Karena gue nggak mau, gue udah keburu mabok, gue baru minum yang mahal, gue udah lupa gitu. Kalau buat gue Yamazaki 25 itu sebenarnya menurut gue agak overpriced. Ini balik lagi kan preference orang beda-beda. Jadi kalau gue disuruh beli botol yang sekarang, which is mungkin sekitar 170 juta lah ya. Kalau gue pribadi, gue nggak bakal mau, meskipun gue ada duitnya. Ya itu balik lagi, ada orang yang mungkin suka banget rasa kayak gitu. Buat gue rasanya oke. Kalau dari test profile, mungkin waktu itu gue ngerasain ada kayak bau plum, natinya juga ada, kayak almond, terus sama di bodinya mungkin agak sedikit buttery, tapi nggak terlalu bold. Ya sebenarnya B aja gitu. Habis itu kita beralih ke Anniversary Blend. Malah menurut gue ini enak banget, balance banget lah, perfect balance gitu. Smoky ada dikit banget, bodinya juga creamy, bold, ada sedikit nati sih waktu itu gue ingetnya. Ya kalau yang Hakushu mungkin nggak usah terlalu jelasin lah, karena DR yang 12, 18 oke lah. Yang 18 malah menurut gue enak banget sih. Udah akhirnya kita pulang, kita perjalanan balik. Nah ini perjalanan balik karena perjalanannya jauh lagi, 2,5 jam lagi. Kita mampir dulu di supermarket. Nah, di supermarket ini yang menarik, gue sempat lewatin ada jembatan, ada sungai, dan di situ ada kayak pancuran yang air dari sungai itu orang-orang malah bawa jerigen atau botol-botol literan buat isi buat air minum di rumah. Nah, akhirnya gue cobain juga, dan ternyata emang seger banget. Jadi, ya gue nggak heran lah kenapa Hakushu itu dipilih sebagai tempat buat bikin Hakushu Distillery, gitu. Yaudah, paling itu aja sih kalau untuk video tour kali ini. Jadi, kalau kalian terhibur, atau mungkin pengen lagi gue nanti ke distillery-distillery lainnya, jadi gue usahakan. Nah, gue ada sedikit bocoran nih. Ini nanti setelah video tour distillery gue yang di Jepang, ada tour distillery lagi. Nah, itu dari Ko Andrew. Dia sekarang lagi di Scotland. Nah, jadi nanti kita lihat aja distillery apa yang bakal dia datengin, atau kalian misalnya udah tahu, boleh komen di bawah. Nanti kita bikin video tour vlog distillery dia. Oke, jadi mungkin teman-teman juga ada pertanyaan gimana caranya bisa masuk ke tour distillery dari Suntory. Jadi memang bisa dibilang nggak gampang, karena kalian harus rajin masuk ke websitenya mereka. Nah, di sana kalian bisa pilih distillery mana yang kalian mau coba. Cuma kalau misalnya pada umumnya, orang biasanya nyarinya lebih ke Yamazaki. Karena kalau dari Osaka ke Yamazaki itu dekat. Sedangkan kalau Hakushu ini jauh banget. Gitu. Kalian pilih tanggal aja itu pasti fully reserve. Sampai tanggal berapapun gitu. Dan kalau kalian pilih tanggal yang bisa pun, itu biasanya nanti ada sistem lotre lagi. Jadi kalian pilih, nanti di tanggal itu kalian belum tentu bisa dapat juga. Nanti bakal tiba-tiba ada email masuk, oh kalian terpilih nih, bisa dapat tour distillery di hari itu. Biayanya nggak mahal sih, cuma 3.300 kalau nggak salah. Jadi sekitar 300 ribuan lah seorang. Jadi semoga one day kalian bisa coba juga sih.